Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya. Ini aslinya memang kegiatannya itu selang-seling. Cuma kebetulan untuk hari pertama strukturnya berubah karena kita terkait dengan jadwal hotel yang baru bisa dibuka jam 2 ya. Jadi ada 2 materi yang terpaksa harus dipadatkan jadi satu waktu. Saya ingin nambahkan sebelum masuk ke sana karena punya kaitan erat tentang yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini soal pemikiran tadi ya. Kita sudah bahas akidah, belum bahas pemikiran, walaupun itu punya kaitan erat. Saya sebutkan di sini saja bidangnya. Jadi bidang utama pemikiran, baik klasik maupun terkini, pemikiran ini kaitannya dengan akidah cukup erat, ya, tapi tidak sama saja. Gitu, tidak sama saja. Jadi pemikiran itu bisa lebih luas daripada soal akidah. Ya. Tapi yang sangat besar itu nanti berpengaruh dalam dunia pemikiran adalah akidah dari si pemikir. Itu yang akan menentukan settingannya kemana. Kalau kita ingin melihat seorang tokoh pemikir zaman sekarang, maka yang pertama harus antum lihat adalah akidahnya. Karena itu bisa punya pengaruh. Gitu. Jadi bertanya, Ustadz A ini apa akidahnya? Itu bukan pertanyaan aib. Ya, walaupun kurang enak. Kenapa? Dan sebetulnya itu tidak perlu ditanyakan. Artinya tidak akan cukup terjawab hanya dengan bertanya. Kita perlu tahu secara pasti. Ya. Kalau seorang pemikir ini, misalnya siapa? Ya, tafadhol. Yang wafat belum lama, ya, Ustadz Muhammad Aimaroh. Beliau pernah ngisi di Mekah, waktu itu saya ikut. Kawan-kawan Mekah nyebutnya Muhammad Ammaroh. Karena yang terkenalnya nama Ain Mim Alif Ro Ta itu Ammaroh. Ya. Namanya Muhammad Aimaroh. Beliau punya banyak sekali karya pemikiran. Ya. Dulu kita ada tokoh terkenal juga punya banyak karya pemikiran, namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Ya. Di era-era itu ada juga Syekh Muhammad Abduh. Ya. Ini kan orang-orang yang melahirkan karya-karya pemikiran. Ya. Zaman sekarang, ya, belum lama wafat Syekh Yusuf Qaradawi misalnya. Kemudian Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Itu kan tokoh-tokoh pemikir, melahirkan karya-karya pemikiran, produk-produk pemikiran. Yang pertama kita tanyakan memang akidahnya apa, secara deskripsi lengkap. Bukan untuk menilai tokoh itu sendiri, tapi untuk mengetahui kira-kira nanti arah pemikirannya kemana. Tapi bukan hanya itu, perlu dipahami juga sejarah hidupnya, kemudian kegiatannya selama ini dan seterusnya. Ya. Itu bila kita ingin mengkaji pemikiran dengan melibatkan si pemikirnya. Kadang-kadang tidak merasa perlu. Ya. Kadang-kadang yang penting hasilnya apa sih? Itu. Kemudian ini untuk yang kalau kita tidak posisikan hasil pemikirannya itu untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran. Ya, kalau sebagai bahan pelajaran kita perlu ngerti guru yang bicara ini itu arahnya kemana. Tapi kalau sekedar untuk dinilai, ya dari siapa saja tinggal dinilai. Maka kita perlu memetakan ya kira-kira bidang pemikiran apa. Semakin antum lengkap menguasai, insya Allah semakin bisa menjawab tantangan zaman. Ya, karena kadang-kadang kita berdakwah itu masuk bukan hanya di masyarakat perdesaan, kadang-kadang masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan pun bukan hanya di kalangan teknokrat, tapi kadang-kadang masuk ke kalangan akademisi. Ya. Kadang masuk ke kampus. Kadang kita nggak ingin bersentuhan dengan dunia itu, mereka sendiri yang berinteraksi dengan kita. Gitu. Dan di sana banyak disemai bibit-bibit buah hasil pemikiran. Jadi sini saya membagi menjadi 7 ya. Yang pertama yang terkait dengan, nanti saya sampaikan singkat, kemudian yang penting kita tahu istilah-istilah itu. Ya. Istilah-istilah itu. Pertama soal ini, ontologi, teologi, dan kosmologi. Ya. Semuanya pakai ogi. Teologi itu artinya kajian yang membahas Tuhan. Nah, gitu aja. Jadi memahami istilah itu simpel-simpel saja. Yang penting ngerti bedanya. Ya.
Kalau orang mendeskripsikan satu istilah mentarif jadi panjang gitu. Kadang-kadang dia sendiri memang nggak paham. Jadi yang penting judulnya saja, tidak perlu panjang-panjang. Ontologi itu pembahasan atau kajian tentang Tuhan secara umum oleh siapa saja di agama apa saja, ya, termasuk oleh kalangan yang tidak beragama. Itu disebut teologi. Bisa digunakan kata sifat. Oh, ini kajian teologis, gitu ya. Artinya kajian terkait dengan pembahasan mengenai Tuhan atau ketuhanan. Saya tadi bahas teologi. Yang pertama ontologi, yang atas ya. Ontologi itu membahas keberadaan. Misalnya apa apa sih artinya ada, gitu ya. Kemudian sesuatu yang ada itu berapa jenisnya, contohnya. Kemudian di situ nanti kita muncul istilah-istilah. Ada istilah zat, ya. Ada istilah sifat. Ada misalnya istilah ada dalam pikiran saja, tapi tidak ada di dunia nyata. Ada, tapi maksudnya ada dalam arti tertulis, bukan berarti barangnya ada di situ. Misalnya orang nanya, dalam Quran itu ada Nabi Dzulkifli nggak? Jawabannya apa? Ada, tapi secara tertulis, bukan sosok Nabi Dzulkiflinya di situ. Nah, ini kalau kita paham enak, gampang. Ibnu Taimiyah itu menjelaskan keberadaan itu ada 4 derajat. Ya, ada dalam kenyataan, wujudun bil a'yan namanya, atau maujudun aini. Itu ada secara nyata. Ini kalau kita paham itu mudah berinteraksi dengan kalangan pemikiran, filsafat gitu ya. Tahu kunci-kuncinya yang sudah ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Ada secara kenyataan, kemudian yang kedua ada dalam pikiran atau pengetahuan. Ya. Wujudun bil adhan, wujudun ilmi. Ya. Misalnya ada Allah di hati saya, bisa nggak kita katakan? Bisa, tapi maksudnya wujudun ilmi. Gitu. Makanya orang bingung, sebagian mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, dengan dalil apa? Diketahui oleh si A, diketahui oleh si B. Nah, itu wujud ilmi. Kemudian yang ketiga adalah wujudun bil lisan. Wujudun bil lisan. Ya. Wujudun bil lisan artinya diucapkan. Yang keempat adalah wujudun bil banan. Digoreskan oleh tangan dan pena. Nah, bisa kita ringkas menjadi 3. Yang pertama tadi wujudun aini, ada secara nyata. Yang kedua wujudun ilmi, ya, ada dalam wawasan atau pengetahuan. Yang ketiga ada dalam bahasa, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Ini contoh pembahasan ontologi. Kalau kita paham itu enak. Ya. Fi zuburil awwalin misalnya. Atau Nabi Muhammad itu ada nggak di Injil? Hah? Mudah, ada, tetapi ada dalam arti tadi derajat ketiga atau keempat, yaitu ada disebutkan. Ini pembahasan ontologi ya. Kemudian kosmologi. Kosmologi itu membahas tentang alam. Alam ini bagaimana proses penciptaannya, ya. Kemudian nanti ujungnya bagaimana. Nah, itu semuanya membahas tentang alam, kosmos. Ya. Kosmos itu alam. Kosmologi artinya ilmu tentang alam. Ya, nanti muncul macam-macam teori, baik zaman sekarang maupun teori yang berasal dari keyakinan. Ya. Zaman sekarang misalnya terkenal ada teori Big Bang, dentuman besar. Jadi dianggap alam itu kecil gitu, dan tidak ada waktu, lalu kemudian tiba-tiba meledak. Ya. Dan itu bagian dari teori evolusi. Alamnya berevolusi dari kecil menjadi besar. Ini enak orang ateis. Oh, berarti nggak perlu Tuhan. Kan dia meledak sendiri. Meledak sendiri, ledakannya nanti berubah. Ada yang menjadi ada yang menjadi planet, ada yang menjadi bintang, dan seterusnya. Lalu berlanjut evolusinya ketika di bumi, dari satu sel di laut berkembang, ya selnya sekian juta tahun berubah menjadi ikan.
Sekian juta tahun berubah menjadi amfibi, ya, bisa keluar daratan. Sekian juta tahun berubah menjadi reptil, hidup di darat bisa merangkak. Lalu reptilnya punya 2 keturunan. Yang satu coba-coba loncat, akhirnya terbang jadi burung unggas. Yang satu tetap di darat, tapi kemudian mulai menyusui anaknya menjadi mamalia. Ya, di antara mamalia ini semuanya berkaki 4, sebagiannya kemudian berkaki 2, bipedal namanya, primata. Ya. Di antara yang berkaki 2 ini semuanya berambut tebal, ya. Kemudian lama-lama rambutnya rontok, ya. Lama-lama berjalannya makin tegap, sebagian saja. Ya. Kemudian ada satu waktu di mana seorang wanita, ya, konon hermafrodit, artinya tanpa perlu suami, sebagian lain menyebutkan ada suaminya, melahirkan seorang homo sapien, manusia yang seperti kemudian menjadi seperti sekarang. Lalu bagaimana dia bisa ngomong? Orang dari ikan, kodok, ya, kadal, burung, kemudian sapi nggak ada yang bisa ngomong. Itu dia meniru-niru alam. Ini semuanya teori evolusi dari sejak Big Bang tadi berkembang sampai sekarang. Model kosmologi modern tapi sekuler. Gitu ya. Nah, kita perlu paling nggak ngerti, oh mereka berpikirnya begitu. Ya, terlepas itu benar atau salah, kalau salah mana bagian yang salahnya, mana yang bisa dibenarkan. Setidaknya kita paham, ada wawasan ya. Lalu pemikiran yang kedua soal ini juga rumit. Soal logika, epistemologi dan metodologi. Epistemologi itu ilmu, epistema itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ilmu. Ya, atau kajian tentang ilmu, mempelajari apa, bagaimana orang mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu caranya bagaimana, terus bagaimana cara menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, ada logika, ini bagian dari epistemologi. Ya. Logika itu keselarasan antara pemikiran, ya, atau menyimpulkan. Kalau sudah diketahui bahwa semua yang di ruangan ini laki-laki, lalu diketahui bahwa Ustadz Idrus itu ada di ruangan, maka ketahuilah bahwa Ustadz Idrus laki-laki. Misalnya begitu ya. Itu contoh penyimpulan. Nah, itu dipelajari dalam logika. Bagian juga dari epistemologi. Kemudian metodologi. Metode itu cara menghasilkan ilmu pengetahuan, maka metodologi adalah ilmu tentang cara. Ada metodologi begini, ada metodologi begini. Ya. Nanti dalam kajian ada metode itu dipelajari oleh metodologi. Nah, semuanya ini kalau kita lihat wajah islaminya itu sudah disebutkan di ayat-ayat yang pertama turun. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kan menyebutkan ada rabbik, ada alladzi khalaq. Jadi di situ sudah terbagi sesuatu yang ada itu hanya 2. Kalau bukan rabbuk, ya alladzi khalaq, makhluk. Nah, lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada ism rabbuk, ada alladzi khalaq. Alladzi khalaq ini kan sifat sekaligus perbuatan Allah. Maka orang perlu ngerti, selain ngerti zat Allah dan zat makhluk, ngerti juga nama-nama, mengerti juga sifat-sifat, mengerti juga perbuatan-perbuatan. Itulah inti dari pembahasan ontologi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Nah, ini masuk soal penciptaan, masuk soal kosmologi. Ya. Kemudian apa lanjutannya? Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini akan masuk ke yang ketiga ini. Ada namanya dalam filsafat itu bidang bahasan aksiologi. Aksiologi itu adalah ilmu tentang nilai. Bahwa ini benar, bahwa ini baik, bahwa ini bukan benar ya, bahwa ini baik, bahwa ini indah, bahwa ini buruk, bahwa ini tidak baik. Misalnya, buat tentang nilai-nilai. Dan ini satu bidang ilmu yang di dalam keilmuan Islam belum ada pembahasan khususnya. Tapi sebetulnya penting. Dia masuk ke sub-sub keilmuan akidah, fikih, dan akhlak. Ya. Khususnya nanti di bidang akhlak. Apa sih sebetulnya baik? Ya, kalau antum disuruh mendefinisikan baik itu apa? Baik dan buruk itu apa? Kadang-kadang kalau tidak mendalami itu atau tidak mengkaji soal itu ya, kadang-kadang kita minjem dari salah satu sekte yang ada. Oh, di Asy'ariyah ada
baik itu ya disuruh Allah, ya kan? Definisinya. Buruk itu ya dilarang oleh syariat. Nah, kita belum pertimbangkan ini benar gak definisi ini? Karena kita ambil begitu saja dari ulama dengan kecenderungan ya yang belum tentu pas. Ya, masih perlu dipertanyakan. Nah, ini contoh. Maka perlu ada pembahasan ini dikumpulkan ya. Soal norma-norma ya, moral dan sistem norma. Ya. Ini aksiologi. Maka intinya itu adalah mencapai kemuliaan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Masuk ke epistemologi. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ibnu Taimiyah menjelaskan ya bahwa di situ disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Kan tadi wujud itu ada wujud nyata, kemudian wujud dalam ilmu pengetahuan, wujud dalam lisan, wujud dalam tulisan. Biasanya, normalnya sesuatu yang kita ketahui itu adalah inti dari apa yang ada ini. Ya, yang dianggap penting. Kita akan menyerap sebagai wawasan sesuatu yang kita anggap penting. Mengerti si A, mengerti si B, mengerti barang ini, mengerti yang lainnya. Lalu inti dari yang ada di sini itulah yang kita ucapkan. Ya. Lalu dari yang kita ucapkan satu hari kita mengucapkan berapa kalimat. Yang ditulis adalah yang penting-penting. Maka alladzi 'allama bil qalam, ketika Allah mengajarkan dengan pena, itu sudah mencakup semuanya. Ya. Inti dari yang sebelumnya itu ada, yang diketahui, kemudian yang diucapkan. Ya, jadi mencakup keseluruhan. Lalu ini psikologi. Ya. Psikologi itu ilmu tentang jiwa. Ya. Jiwa itu kalau secara zaman dulu, walaupun orang tidak beragama, menganggap rata-rata manusia itu punya jiwa yang bukan badannya, punya roh. Tapi kemudian orang zaman sekarang yang kalangan barat yang sekuler itu rata-rata bukan hanya ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, tapi juga tidak mengakui adanya jiwa. Sementara psikologi ini adalah ilmu jiwa. Jadi bagaimana dia caranya? Caranya jiwa itu ya badannya manusia ini. Gitu. Makanya disebut jumlah penduduk Indonesia 200 juta jiwa, itu bisa diucapkan oleh orang ateis, dalam arti jiwa itu ya badannya. Ya. Sehingga yang mati itu ya bukan pisah badan dengan jiwa, tapi memang badannya sudah tidak dihitung lagi karena akan hancur. Gitu. Jiwanya tidak dihitung lagi. Nah, dengan adanya seperti itu, psikologi pun mengalami pergeseran. Dulu membahas soal roh, kemudian berubah lagi membahas soal perilaku. Makanya sekarang tinggal soal perilaku. Itu bahasan psikologi ya. Bahasan antropologi. Antropologi itu antropo itu ilmu tentang manusia. Ya. Lalu sosiologi ilmu tentang hubungan antar manusia atau kita kenal sebagai masyarakat. Nah, secara nama sebetulnya ini kan ilmu-ilmu netral. Atau kajian lah. Pokoknya judul kajian sekarang kajian bahas jiwa. Kajian bahas perilaku. Kajian bahas manusia. Kajian membahas sosial atau masyarakat, membahas masyarakat, sesuatu yang netral. Tapi karena ilmu-ilmu ini lahir di barat ya, oleh para pemikir-pemikir tadi ya, yang ternyata punya keyakinan macam-macam, akhirnya teori-teori yang muncul di ilmu-ilmu dengan judul-judul begini ini menjadi teori-teori yang bermasalah. Teori-teori psikologi banyak sekali yang bermasalah. Ya, termasuk teori antropologi dan sosiologi. Maka tugas kita selaku muslim ya, istilah ini kita biarkan karena memang namanya adalah kajian tentang manusia. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi isinya, dalamannya jangan kita tolak total, nanti repot. Kok berarti antum tidak mau membahas manusia? Berarti antum tidak mau membahas masyarakat. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, contoh teori yang aneh itu apa? Misalnya ya, teori bahwa manusia ini selalu punya kecenderungan untuk memenuhi syahwat atau hawa nafsu. Nah, itu muncul di teori psikologi. Ya. Sehingga dia perlu dipenuhi itunya. Nah,
Saya pernah tanya ke salah satu dosen ya, teori-teori ini sebetulnya punya nilai atau tidak? Karena beliau sedang menyuarakan yang namanya kajian Quran dan Sunnah dengan perspektif atau pendekatan keilmuan lain. Kalau keilmuannya beres nggak masalah. Misalnya mengkaji hadis-hadis di Sahih Bukhari dari sudut pandang fikih, nggak apa-apa. Mengkaji hadis-hadis Sahih Bukhari dari sudut pandang ilmu nahwu, nggak masalah. Kenapa? Karena ilmu yang digunakan untuk mengkaji ini benar. Tapi kalau telaah sosiologis hadis-hadis di Sahih Muslim, bingung. Maka pertanyaannya adalah ilmu-ilmu ini itu punya nilai atau enggak? Punya nilai atau tidak? Kalau dia punya nilai bermasalah. Ya, bisa jadi justru nilai yang di hadis itu akan diselewengkan. Akan diselewengkan. Bisa jadi di Quran akan diselewengkan. Contoh apa? Di Quran seringkali kalau kita menyebutkan membaca tentang manusia, kan kalau disebut al-insan selalu negatif. Ya, atau an-nas. Disebut dzuluman jahula, disebut kotur, ya, bahkan kafar, ya, bahkan innal insana lafi khusrin. Orang selamat itu pengecualian, bukan umumnya manusia. Nah, ini kan satu teori atau satu konsep tentang manusia, ya, yang kalau dikaji dengan konsep yang beda ya benturan. Jadi justru kalau ilmu ini punya nilai, justru ilmu inilah yang perlu kita tinjau dalam perspektif Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Nah, sekarang trennya sebaliknya, tren pemikiran yang ada termasuk di kampus-kampus Universitas Islam ya, plat merah, itu sebaliknya mengkaji hadis harus dengan tinjauan sosiologi. Nanti sosiologi yang dipakai teori-teori orang-orang bermasalah apa? Bisa dijadikan fakultas Islamic interdisipliner. Nah, dijadikan fakultas, bahkan dijadikan syarat ya, sah tidaknya satu karya ilmiah akademik itu harus dengan perspektif apa gitu. Ya. Padahal justru sebaliknya kita perlu bilang ya, psikologi dalam perspektif Quran kan begitu. Dalam perspektif Sunnah ini justru mahkum alaih yang akan dibedah. Sama ketika kita bahas filsafat tasawuf tadi, termasuk pemikiran adalah filsafat dalam yang fi mizanis sunnah kan begitu. Bukan as-sunnah fi mizan Ibnu Sina. Ini sebaliknya gitu. Nah, ini pemikiran ya yang sekarang berkembang bahkan masuk ke kampus-kampus Islam. Lalu sejarah, filologi dan peradaban ya. Pemikiran terkait sejarah ini juga penting untuk didalami ya, karena menyangkut masa lampau yang akan menentukan sikap masa depan. Filologi itu kajian tentang teks ya. Sejarahnya, bahasanya, ya, keakuratan satu teks, kevalitannya, itu semuanya masuk dalam kajian filologi. Lalu peradaban, ya, peradaban juga wilayah yang penting, yang kadang-kadang kalau orang salah teori, itu salah dalam menghakimi masyarakat-masyarakat. Ya. Misalnya gini, orang sering diteorikan ya peradaban itu, bahkan saya baca, kita pelajari dulu di sekolah. Masa puncak keemasan Islam itu kapan? Daulah Abbasiyah, zaman Al-Ma'mun. Ya, zaman Al-Ma'mun yang mendirikan Baitul Hikmah. Gitu. Zaman Al-Ma'mun. Kita ganti pindah bahasan akidah. Al-Ma'mun ini biangkerok apa namanya? Penyebaran kesesatan secara resmi. Kenapa jadi justru masa keemasan? Gitu. Itu kan pola berpikir peradaban yang salah, ya, atau yang bertentangan dengan keilmuan Islam yang lainnya. Justru keemasan Islam itulah khairul qarni, al-qarnul ladzi bu'itsu fi. Gitu. Lalu berubah, kalau ini dasar ini berubah semua tolak ukur kejayaan. Oh, berarti yang namanya teknologi membangun itu bukan inti dari kemuliaan, bukan inti dari peradaban. Inti dari peradaban adalah orang-orangnya, kualitas orang-orangnya. Dan inti dari kualitas orang itu bukan dari pakaiannya, teknologinya, bukan, tapi hatinya. Nah,
Ini contoh perlunya kita menyentuh masuk ke dalam pemikiran setelah tadi pemahaman akidahnya sudah mapan sehingga tidak mudah terseret oleh teori-teori yang sebetulnya tidak punya dasar-dasar yang kuat. Nah, kemudian soal hukum, budaya, politik, ekonomi ini lebih mudah ya, lebih simpel pemikiran soal politik, ya, pemikiran soal hukum, pemikiran soal ekonomi, soal budaya. Nah, tidak perlu kita bahas dalam. Kemudian pemikiran soal pendidikan, ini lebih praktis, organisasi, kemudian aksi, ya, langkah-langkah yang dilakukan. Ya, ini lebih sederhana, tidak perlu banyak-banyak meras pikiran, walaupun kadang-kadang ada faktor-faktor yang membuat kita meras pikiran. Ya. Apalagi itu dibenturkan punya keterkaitan dengan lebih dari satu bidang. Kadang-kadang hal yang simpel, Ustaz. Misalnya uang pangkal di sekolah. Uang pangkal di sekolah itu harus dibahas dulu hukumnya apa. Ya, saya pernah bahasin dengan salah satu syekh sampai 12 malam belum ketemu ujung pangkalnya itu akad apa ya. Hanya ketemu usulan-usulan. Ya. Kira-kira akad apa pangkal sekolah itu? Ini para praktisi sekolah ini. Atau belum pernah dipikirkan. Pokoknya berjalan. Ya, biasanya pangkal itu gede. Ya. Begitu nyampe gak bisa balik. Ya, begitu masuk gak bisa balik. Terus kalau anaknya keluar di pertengahan, bahkan keluar 1 bulan setelah daftar, setelah masuk, juga tidak balik. Kenapa? Ini kan uang gedung. Sebagian ustadz menyatakan itu hibah bersyarat. Sementara hibah bersyarat itu dalam fikih ya sama dengan baik. Ya. Sama aja dengan jual beli. Nah gitu. Sebagian lain menyebut itu porsekot. Jadi orbun ya, untuk dinikmati oleh santri sampai akhir kelulusan. Karena urbun kalau dia tidak sampai akhir ya tidak bisa balik. Nah, sama dengan urbun, tapi urbun itu kan mukhtalaf. Nah, ini satu contoh persoalan dalam dunia pendidikan ya, yang dari aspek hukum fikihnya, lalu dari aspek sosial dan budaya kemasyarakatan juga muncul. Ya. Oh ada sekolah itu uang pangkalnya ya, itu sama dengan 10 tahun gaji wali muridnya misalnya. Nah dari pendekatan sana, nah ini lebih praktis, jadi lebih mudah juga untuk kita jangkau. Nah barangkali ini terus saya tambahkan sedikit soal tema ini. Ada waktu berapa menit? 20 menit, baik. Ini bentuknya makalah ya. Oh nggak masuk, sebentar. Sudah terbuka? Ah, ada ya. Saya mohon maaf tidak buat makalah baru. Ini makalah lama tahun 2008. Saya modifikasi dikit. Nah, ini saya tampilkan lalu saya bahas ringkas ya. Jadi ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, itu kan isinya adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu atau dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang disuruh baca di situ? Tafadhol, biar nggak ngantuk. Hah? Iqra bismi rabbik. Iqra itu kan fi'il amar. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatar. Ya, lalu maf'ulnya apa? Iqra. Ada kadang orang menafsiri ya, soal tafsiran modern, Iqra itu membaca fenomena alam. Ya. Padahal jawabannya simple, Iqra itu ya bacalah Quran itu. Ya, tidak perlu kemana-mana karena justru ini sedang diwahyukan. Ya. Sedang diwahyukan, ya, maka satu-satunya buku yang kemudian dibaca pada masa Rasulullah adalah Al-Quran. Penerapan dari perintah Iqra. Yang lain belum berupa buku. Dan tidak boleh dibaca ketika sholat, kegiatan sehari-hari. Ya. Dan bahkan tidak dituliskan. Jadi satu-satunya buku yang terus jadi pedoman umat Islam saat
sejak Rasulullah jadi nabi sampai beliau wafat itu adalah Al-Quran. Bahkan hadis Rasulullah pun belum dibukukan, ya. Dan setelah dibukukan pun tidak untuk dibaca, diwajibkan membaca secara rutin. Nah, jadi ini sebuah penegasan putra jelas bahwa pengenalan terhadap Tuhan, ya, Tuhan ini macam-macam teori dari kata apa, ya. Ada yang bilang dari Tu Hyang, artinya ketuanya para dewa. Jadi Rabbul Arbab, sehingga sebagian kalangan menolak, jadinya syirik dong. Ada Tuhan banyak, dia ketuanya. Padahal Rabbul Arbab pun dipakai dalam mustalah ulama kita. Tapi teori yang lebih pas, saya rasa Tuhan itu sama dengan kata Tuan. Jadi aslinya adalah berarti As-Sayyid, ya, atau Ar-Rabb itu. Nah, sehingga bagi saya pribadi, monggo kalau nanti ada masukan lain, penggunaan kata Tuhan itu sama sekali tidak masalah, ya. Tidak perlu harus kita pakai rob, nanti masyarakatnya tidak paham, ya. Jadi sama dengan kata agama. Sebagian tidak cocok dengan kata agama, diganti din. Sebab telah dikatakan oleh Rob, ya. Sebab Rob telah menurunkan din kepada kita. Bingung masyarakatnya, apa itu Rob, apa itu din, ya. Jadi dia tidak menerjemahkan, dia hanya menggunakan kosakata asli. Maka pandangan saya, ya, penggunaan kata Tuhan, kata agama itu tidak menjadi masalah. Baru bermasalah kalau kosakata itu memang secara lugawinya sudah problem. Ya, itu yang harus kita hindari. Nah, ini bahwa pengenalan terhadap Tuhan, artinya terhadap Rabbul Alamin, adalah sebuah wawasan yang sangat mendasar yang terdapat dalam diri setiap insan. Artinya apa? Perhatikan, Iqra bismi rabbik. Kalau di buku kalam apa? Bukti keberadaan Rabbuk. Kan begitu? Ketika ayat Al-Quran turun tidak ada perintah untuk membuktikan keberadaan Allah. Tapi seolah-olah, dan memang begitu, pembaca Al-Quran sudah ada wawasan mengenal tentang Allah. Sehingga tinggal Iqra bismi rabbik, langsung digunakan. Ya, wawasannya itu adalah dengan beribadah, ya, mulai dari membaca Al-Quran ini dengan nama Allah. Ya, jadi itu menegaskan bahwa orang sudah mengenal dirinya, mengenal juga Tuhannya, mengenal Rabbuk. Rabbuk itu ada kaf, ini menunjukkan dirinya. Kemudian Rabb, nah, sudah mengenal, tidak perlu dikenalkan lagi. Ya, dia sudah kenal. Yang penting kemudian dilakukan kewajiban seseorang ini terhadap Rabbuk tadi. Ya. Begitu juga alastu birabbikum bala syahidna dan seterusnya. Kemudian di ayat ini, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Itu kan bukan tauhid rububiyah, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ternyata yang disebut dengan fitrah itu bukan hanya manusia kenal Allah, tapi manusia punya kecenderungan, ya, alami, fitri untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi tauhid uluhiyah maupun rububiyah, ya, tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah itu sama-sama sudah terpatri sebagai fitrahnya seorang manusia ketika dia diciptakan. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika Al-Quran turun, maka tinggal mengisinya dengan nutrisi-nutrisi. Ya. Saya lanjutkan. Sebentar supaya tidak terledor, ya. Sampai jam 22 lebih berapa? 30, baik. Sekitar 12 menit lagi. Nah, kemudian akidah tauhid dalam pengabdian, ya, tauhid dalam pengabdian. Ini istilah terjemahan dari tauhid uluhiyah. Pengabdian itu dari kata abdi, abdun, jadi mengabdi. Artinya tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah, ya. Makanya istilah-istilah ini ketika kita nanti dalam konteks dakwah itu perlu kita terjemahkan, kita artikan semudah mungkin yang ditangkap masyarakat. Antum sering bawa bahasa Arab bingung jamaahnya, tauhid uluhiyah, apalagi kosakata Arab, ya, yang beda maknanya dengan bahasa Indonesia. Ya. Jangan masuk ke sana nanti fitnah. Fitnah, siapa yang dituduh, Ustaz?
Fitnah itu kan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia artinya buhtan. Kalau dikembalikan lagi bahasa Arab. Kalau kita gunakan, sementara di bahasa Arab fitnah itu artinya adalah ujian, cobaan atau ketergelinciran ya, atau persengketaan. Gitu. Misalnya jangan dekat dengan dia, nanti terjadi fitnah. Ya, sampai kadang orang memahami keliru. Ya. Urusan laki-laki perempuan, ya, ada fitnah, itu dikiranya fitnah itu bukan godaan. Tapi dikiranya nanti takut dituduh orang macam-macam kan begitu ya. Padahal sehingga kalau aman dari tuduhan nggak apa-apa. Padahal fitnah itu maksudnya gangguan, godaan, ya. Tergoda, uftuti nabihi atau uftuti nabiha. Nah ini contoh ya, di selang-selang kita membahas ini. Yang kemudian diiringi dengan akidah kerasulan Nabi Muhammad, kemudian akidah soal hari pembalasan. Jadi ada 3 yang dimasukkan dalam Al-Quran sebagai bahasan utama, khususnya kalau kita baca lanjutan Al-Baqarah tadi. Jadi Al-Baqarah awal membahas soal alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Ya. Kemudian orang kafir, lalu orang munafik. Ya. Setelah itu adalah ya ayuhan nas, ini ya ayuhan nas u'budu rabbakum, membahas soal penyembahan atau tauhid kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, membahas soal kebenaran wahyu. Jadi tauhid, kemudian kebenaran risalah. Lalu yang ketiga adalah yang ketiga adalah fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Membahas soal hari akhirat. Ini 3 tema besar yang sudah dimunculkan sejak dakwah di Mekah. Menjadi pilar ya, berdakwah tauhid, kemudian kebenaran risalah Nabi Muhammad, bahwa itu betul-betul dari Allah, dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang jujur, ya. Dengan ada ujian peristiwa Isra Mi'raj. Itu ujian, bukan sebagai mukjizat untuk membuktikan, karena mereka tidak melihat langsung. Tapi itu justru ujian keimanan. Yang sangat bertahan di sana As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah penekanan soal hari akhir. Ya, keimanan pada hari akhir. Kalau seseorang punya kekuatan iman dalam 3 hal ini, insya Allah mudah untuk diberikan ta'alim Islamiyah lanjutannya. Jadi tauhid ini pengabdian puncak. Ya. Lalu saya percepat. Nah, para pengikut Rasulullah terus berpegang dalam kendali 2 koridor besar ini. Ya. Sebentar. Ini 2 hal ini, tauhid dan ketaatan. Ya. Itu sangat ditekankan dalam periode Rasulullah SAW berdakwah kepada kepada para sahabat. Ya, setelah tadi penekanan soal akidah, kemudian soal ketaatan. Ya, kalau di masyarakat Mekah, mereka tidak perlu terlalu digurui soal ketaatan ke Rasul, itu otomatis muncul. Kenapa? Akidahnya tadi terbangun kuat. Bahkan mereka sudah dalam kategori pembelaan. Orang kalau sudah membela itu nggak perlu ditanyakan ketaatannya, itu sudah otomatis. Ya, bahkan rela disiksa segala macam. Ya. Rasulullah suruh apapun dia akan iya. Gitu. Nah, ketika masuk periode Madinah, di sini muncul mulai orang yang secara KTP-nya masuk Islam, tapi giliran ada perintah jihad mulai melengos. Ya. Giliran ada perintah-perintah yang kurang cocok, mulai tidak taat. Maka tauhid dan ketaatan ini menjadi inti dari akidah dan pemikiran pada saat itu. Ya. Dan nanti munculnya penyimpangan itu imma fit tauhid atau wal akidah, imma fit ta'ah. Ya. Ini saya sebutkan di sini mulai munculnya sekte sesat. Ya. Secara ringkas fenomena tersebut mulai munculnya penyimpangan pada 2 prinsip tadi, ya, dari tauhid dan at-ta'ah itu dengan munculnya Dzul Huwaisarah. Antum semua sudah paham ceritanya ya, ketika Rasulullah bagi-bagi ghanimah, mulai ada orang bukan hanya tidak taat. Tidak taat itu misalnya orang disuruh jangan minum khamr, dia minum khamr. Ini bukan hanya tidak taat, ini membantah. Membantah. Ya.
membantah, ya Muhammad i'dil. Nggak sopan lagi bantahnya. Ya Muhammad i'dil, berlakulah adil. Kata Rasulullah, faman ya'dil idza lam adil. Saya ini sudah dalam posisi Rasulullah, dijadikan sebagai uswah. Lalu siapa lagi yang kamu kira bisa adil kalau orang yang paling jadi standar keadilan sudah dianggap tidak adil. Nah, nantilah keluar dari orang ini ya kalangan Khawarij. Dan awalnya berangkat dari ini, yaitu dia punya pemikiran bahwa pembagian ini tidak adil. Sementara dia melihat kenyataan syariat kok seperti ini. Nah, dia menganggap syariatnya yang keliru, pemikirannya yang benar. Sama seperti ustadzihim al-awwal, ya, iblis. Iblis itu kan syariatnya disuruh sujud, tapi dia punya pemikiran. Sujud itu lihat-lihat dong, dia dicipta dari apa? Masa yang diciptakan dari api disuruh sujud ke yang diciptakan dari tanah? Itu kan model-model liberalisme begitu. Jadi Khawarij itu sebenarnya berangkat dari liberalisme. Walaupun dia taat sholat, taat macam-macam, tapi di sana ada semacam pemberontakan untuk tidak mengiyakan begitu saja apa yang dari syariat. Dimulai dari leluhurnya ini, Dzul Khuwaisarah. Ya. Nah ini awalnya fenomena penjebolan dua koridor ini disusul lagi zaman Khalifah Abu Bakar dengan munculnya para murtadun. Nah, mulai lagi zaman Abu Bakar lebih jelas lagi, mereka juga punya pemikiran apa? Oh zakat itu zaman Rasul, harus kontekstual dong. Zaman Rasul jangan kemudian diterus-teruskan zaman sekarang. Gitu. Kan ayat zakat apa bunyinya? Khudh min amwalihim. Khud ini perintah untuk Rasulullah, bukan untuk Abu Bakar As-Siddiq, bukan untuk seterusnya. Nah, ini muncul dari pemikiran yang itu mengakibatkan penolakan membayar zakat. Lalu pada zaman Khalifah Umar muncul Sobih, yang konon sering bertanya tentang mutasyabihat. Saya belum tahu secara pasti, mungkin nanti kalau antum ada yang tahu silakan disampaikan apa sebetulnya pertanyaan Sobih itu secara detail. Tapi intinya ini orang suka menanyakan hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang memang mengandung sesuatu yang ambigu, ya. Lalu kemudian sikap Khalifah Umar ya bukan menjawabi pertanyaan itu, tapi langsung disiksa. Ya, langsung disiksa. Dan belakangan dia berterima kasih kepada Umar soal itu. Ya. Ya, ini beliau mengatakan nafaatni mau'idatul abdis soleh. Abdis soleh ya, bukan abdus soleh. Artinya cambukan Umar itu ternyata bermanfaat. Maka kadang-kadang pemikiran yang keliru, ya, tidak usah panjang-panjang mencari jawabannya. Ya, belum tentu dia betul-betul berangkat dari iskal. Ya, bisa jadi hanya memang nafsunya saja. Ustaz Ahmad As-Sayyid yang punya banyak program tentang akidah dan pemikirannya di Saudi, itu sering menghadapi begini, kasus orang seolah-olah dapat syubhat, tapi sebetulnya simpel. Dia kurang kasih sayang di rumahnya. Ya. Kadang-kadang habis kalau bahasa di kita habis putus dengan pacarnya. Habis dapat nilai jelek di sekolah setelah sekian lama jadi ranking 1. Hanya sebab-sebab sepele. Ya. Tapi kemudian terbungkus oleh seolah-olah dia menemukan persoalan. Saya kecuali kalau orang yang memang betul-betul dia ada iskal. Nah, itu baru membutuhkan jawaban. Nah, hanya saja di sudut lingkungan umat Islam yang lain atau di wilayah lain, fenomena penyimpangan Khawarij itu ternyata dibarengi dengan munculnya sekte sempalan Sabaiyah yang membanting prinsip tauhid, yang mengatakan anta ilahuna kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dibakar oleh beliau dalam riwayat yang populer di kalangan ulama. Jadi di sini sudah muncul Khawarij, muncul Rafidhah, dan kemudian secara besarnya disebut dengan Syiah. Kemunculan dua sekte ini memunculkan persoalan mas'alatul asma wal ahkam istilahnya. Kalau di kalangan ulama kalam maupun ulama akidah belakangan. Asma itu membahas soal sebutan, label. Dan
ahkam itu membahas soal vonis. Sampai sekarang ya, di dunia dakwah itu juga jadi persoalan problem. Ya, disebut si A ini ahlul bid'ah atau bukan, so'afikoh atau bukan, MLM atau bukan. Lalu muncul mustalahat-mustalahat yang aneh-aneh. Yang kedua, setelah ada label, biasanya kemudian ada vonis. Vonisnya apakah dijauhi, jangan duduk-duduk dengan dia, atau seperti apa? Zaman dulu vonisnya itu pada kategori iman atau kafir. Khawarij itu kan dari sana ya. Penyimpangannya adalah mengkafirkan orang yang tidak layak dikafirkan. Bahkan generasi terbaik umat Syiah juga begitu, mengkafirkan atau memfasikkan atau menyalahkan secara parah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi penyimpangan pertama tadi adalah masalah problem ketaatan, ya. Lalu yang kedua ini adalah mulai juga urusan label, ya, asma dan urusan vonis. Nah, kemudian berkembang ya. Di Khawarij itu karena mereka menyalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka perlu punya dasar. Dasarnya apa? Oh, Ali ini sudah melakukan dosa besar. Sehingga muncul konsep dosa besar berarti kafir. Nah, itu inti dari Khawarij ya. Sementara itu kalangan Syiah Rafidhah berpandangan bahwa satu-satunya berhak menjadi pemimpin adalah Ahlul Bait. Nah, lalu kemudian sama intinya masih persoalan asma wal ahkam. Selain dua sekte sempalan ini di era akhir sahabat zaman Khilafah Umayyah, termasuk zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, muncul sekte baru dari Irak yang mulai mengingkari keimanan terhadap takdir. Ya, salah satu hadis di Arba'in kan hadisnya Ibnu Umar ya, yang meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab tentang hadis Jibril. Itu kan disebutkan di situ dalam sabab riwayatnya adalah inna awwala man qala bil qadari fil basrati rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani. Nah, ini mulai muncul persoalan terkait dengan takdir. Nah, konon ada hubungannya dengan salah satu sekte di Kristen, tapi intinya itu muncul dari Basrah. Khawarij tadi munculnya di mana? Di Kufah. Syiah juga munculnya di mana? Di Kufah. Katanya tanduk setan. Semuanya wilayah timur. Nanti tasawuf yang mulai awal maupun menyimpang juga munculnya dari sana. Mutakalimin juga munculnya dari sana. Ini betul Pak, timur. Ya, ini Ma'bad al-Juhani. Ya. Jadi kemudian, nah, tumbuhnya beberapa aliran sempalan di atas ternyata juga memancing munculnya reaksi frontal dari beberapa kalangan. Ya. Tadi muncul aliran Khawarij. Khawarij ini kemudian mendapatkan bandingan kontras bandingan yang bertolak belakang, ya, sangat berbeda oleh aliran Murji'ah. Dan Murji'ah yang awal tidak terlalu keras, tapi yang cukup keras itu ketika munculnya Jahm bin Safwan. Ya, yang mengatakan iman itu yang penting tahu. Jadi beriman kepada Allah sama dengan tahu Allah. Jadi berarti iblis juga mukmin. Nah, itu konsekuensinya. Berarti Fir'aun dan pasukannya ya, yang secara dalam hati yakin tapi tidak mau mengakui juga dianggap sebagai mukmin. Ini konsekuensi dari Murji'ah era yang ekstrim. Lalu kemudian munculnya Syiah Rafidhah yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melebihi makom beliau, memunculkan lagi di Syam kalangan Nawasibah, Nawasib. Nawasib ini yang sebaliknya, ya, mencela Ali bin Abi Thalib. Lalu munculnya Qadariyah, ya, juga memunculkan apa? Jabariyah. Sebenarnya dua-duanya bisa disebut Qadariyah. Jadi munculnya satu sekte, kemudian ditanggapi dengan ekstrim oleh sekte yang lainnya, oleh kalangan yang lain, kadang-kadang memunculkan sekte yang berseberangan, yang sama-sama gak beres.
Jadi yang di sini terlalu mengkultuskan Ali, yang di sini malah menurunkan Ali. Yang di sini menganggap orang begitu melakukan dosa besar sudah kafir. Yang di sini orang melakukan dosa besar itu masih mukmin sempurna. Nah, yang di sini sudah saya sebutkan. Jadi ini muncul 6 kelompok. Kelompok Khawarij, kemudian lawannya adalah Murji'ah. Kelompok Rafidhah, lawannya adalah Nasibah. Artinya nasabal adawata li Ali bin Abi Thalib atau ala Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul kelompok Qadariyah, lawannya adalah kelompok Jabriyah. Apa bedanya? Jadi Qadariyah ini menganggap bahwa takdir itu tidak ada. Nah, macam-macam kategorinya. Yang paling parah itu yang menganggap yang agak rendah itu menganggap bahwa keburukan ini tidak ditakdirkan. Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik. Jadi mirip dengan kalangan apa? Agama apa? Majusi. Ya, Majusi itu punya Tuhan baik, Tuhan buruk, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Nah, mereka menganggap Allah itu yang menciptakan yang baik-baik, sementara yang buruk-buruk ini muncul sendiri. Ada Tuhannya sendiri, ada penciptanya sendiri. Kemudian yang lebih parah dari itu menganggap bahwa semuanya ini tidak diciptakan Allah. Allah hanya tahu saja. Jadi tahu nanti terjadi apa ya. Tapi pas terjadi itu bukan penciptaan dari Allah. Terus siapa ya kok bisa muncul sendiri? Bisa diciptakan sendiri oleh manusianya. Nah, ini derajat yang lebih parah. Lebih parah lagi yang kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sudah kategori kafir adalah yang menganggap Allah pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini tingkatan Qadariyah. Tingkatan Jabariyah juga macam-macam. Mirip seperti itu. Ya. Intinya Jabariyah ini menganggap bahwa fa'il itu hanya Allah. Nah, itu disebutkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam Maqalah Islamiyah. Ya, kaulnya Jahm bin Safwan itu adalah la fa'ila illallah. Jadi kalau antum tadi datang masuk gedung, bagi Jabariyah ekstrim itu atau bagi semua Jabariyah, pelaku kegiatan masuk itu bukan antum. Ada pertanyaan gitu ya di kuesioner, yang Zaid memukul Umar atau Umar dipukul Zaid. Nah, itu mengatakan tidak ada fa'il kecuali Allah. Safar Al-Hawali bahkan menyebutkan hal ini kadang berpengaruh bahkan dalam kajian bahasa. Ya. Tidak ada amil selain Allah. Jadi ada pembahasan dalam nahwu itu siapa yang menasabkan maf'ul bih, apakah fa'il atau fi'ilnya Allah. Al-amil wallah. Padahal sebenarnya nahwu punya teori 100 amil. Nah ini. Nah itu persoalan soal fa'il. Ya, nanti besok insya Allah kita bahas sedikit soal itu. Ya. Intinya di sini adalah munculnya sekte tersebut. Nah kebetulan Jahm bin Safwan itu punya kredit banyak. Pertama dia tokoh Murji'ah yang paling ekstrim. Kedua dia tokoh Jabariyah yang paling ekstrim. Dan dia pula nanti tokoh Mu'attilah juga yang ekstrim. Jadi dia pegang 3 sertifikat itu. Makanya betapa ulama salaf dan mutaqaddim itu sangat merangi Jahm bin Safwan karena ini lihat. Jadi dari sekte-sekte ini dia Jabariyah yang paling ekstrim, kemudian Murji'ah juga paling ekstrim. Nah, lalu kemudian dari Basrah muncul lagi sebuah aliran baru dipelopori oleh Amr bin Ubaid. Ini zamannya tabi'in. Ya, tadi era akhir sahabat. Makanya Mu'tazilah itu sebetulnya pandangannya terkait dengan takdir bukan milik dia. Ya, mewarisi dari Qadariyah. Pandangannya terkait asma sifat bukan milik dia. Mewarisi dari dilanjutkan nanti mengambil dari Jahmiyah. Gitu ya. Apa inti pandangan Mu'tazilah? Nah, ini kita sebutkan. Aliran ini memiliki konsep ideologis yang menyerupai Khawarij. Jadi Mu'tazilah itu sebetulnya Khawarij kecil. Ya, asal usulnya begitu. Kenapa pembahasan Mu'tazilah awal di Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid itu kan membahas soal asma wa ahkam, soal status pelaku dosa besar. Ya. Ahlussunnah mengatakan dia fasik. Ya.
Khawarij mengatakan dia kafir dan nanti masuk neraka. Jadi isimnya itu adalah kafir, hukumnya adalah masuk neraka. Kalau Mu'tazilah dia berusaha pertengahan, al-manzilah bainal manzilatain. Bagaimana pertengahannya? Dia tidak kafir, tidak disebut kafir, tapi nanti dia masuk neraka. Jadi dia nggak disebut kafir tapi masuk neraka. Jadi sebetulnya semi khawarij, tidak mau menyebutnya sebagai kafir selama di dunia, tapi nanti di akhirat dia masuk neraka dan tidak ada syafaat yang membuat dia bisa keluar dari neraka. Maka Mu'tazilah juga setelah itu kemudian menyerap, makanya ada usul khamsah, menyerap soal takdir dari Qadariyah, menyerap soal sifat Allah dari Jahmiyah ya dengan sedikit perubahan maupun banyak. Kemudian menyerap soal infadul wa'id, al-wa'du wal wa'id. Ini bagian dari akidah semi khawarijnya Mu'tazilah, bahwa Allah kalau sudah mengancam itu ya harus ditunaikan, tidak ada istilah diampuni atau syafaat. Itu. Kemudian rentetan polemik akidah ini mencapai klimaksnya ketika di akhir era tabi'in muncul Ja'ad bin Dirham. Jadi Ja'ad bin Sofwan itu punya senior namanya Ja'ad bin Dirham. Konon Ja'ad bin Dirham ini ingin bahkan mengganti tulisan di Ka'bah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu ingin dia ganti. Kok sami'un basir? Mendengar, melihat, itu kan sifatnya manusia. Ingin dia ganti sampai seperti itu. Wallahu a'lam tentang cerita itu. Tapi intinya dia dikenal sebagai orang pertama yang menyuarakan ta'tilus sifat. Dan dulu belum dibeda-bedakan. Jadi kalau mau ingkari sifat Allah ya total. Tidak ada dibedakan sifat dan sifat fi'il, sifat sifat qadim, sifat hadis. Belum ada pembedaan-pembedaan. Pokoknya menolak semua sifat-sifat Allah. Kemudian Jahmiyah ini berkembang. Ini kita lewati. Intinya dari Ja'ad bin Dirham ada Jahm bin Sofwan. Ini insya Allah nanti kita sharing ya, untuk bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ini zaman Al-Ma'mun. Kemudian setelah Al-Ma'mun siapa? Bukan, sebelum yang langsung setelah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Ada satu lagi sebelum Al-Mu'tasim. Ya, Al-Mu'tasim dulu ya. Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, kemudian baru Al-Mutawakkil. Selama 3 periode kekhalifahan. Ini dikuasai oleh Jahmiyah, Khilafah Abbasiyah. Lalu saat itulah muncul Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di era Al-Mutawakkil, Imam Ahmad kemudian dimuliakan. Maka sejak era atau masa Mutawakkil inilah otoritas politis Jahmiyah serta Mu'tazilah pun tumbang. Dan hegemoni ideologisnya di masyarakat sebagai sekte menyurut tajam. Maka sejak era itu kita tidak terlalu dengar lagi Mu'tazilah ini berkuasa ataupun Jahmiyah secara besar seperti halnya era sebelumnya. Dengan kembali terangkannya para ulama terutama ahlul hadis sebagai panutan publik, kondisi sosiologis umat Islam pun stabil. Aneka sekte serta pemikiran yang tidak berdasarkan konsep ideologisnya, artinya akidahnya pada tradisi umat zaman Rasulullah, artinya tradisi salaf, dimarginalkan, dipinggirkan oleh umat sebagai ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang merupakan lawan dari ahlus sunnah dan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini era Imam Ahmad. Ya, tapi di situ sudah ada sekte Khawarij, sekte Syiah, sekte Qadariyah, ada sekte Murji'ah, ada sekte Nawasib, dan ada sekte Jabariyah. Ya, setidaknya ada 6 sekte besar. Terakhir, nah ini hanya saja di lingkungan ahlus sunnah sendiri juga muncul perkembangan baru yang cukup signifikan. Beberapa pegiat dialektika, maksudnya dialektika ini kalam, jadi pemikiran apologetis namanya. Kalam itu bermaksud, ya, kalau kita husnudon, bermaksud untuk membela agama secara rasional,
tapi ternyata menggunakan sumber-sumber pemikiran yang justru menyimpang, akhirnya kerepotan sendiri. Seperti Husain Al-Qarabisi, salah satu ulama yang satu lokasi dengan Imam Ahmad, buat konsep baru. Jadi kalau tadi yang disepakati Ahlussunnah adalah Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk, kan begitu. Tidak dibedakan lafal Quran apa makna Quran, pokoknya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah, mulai muncul Qarabisi mengatakan al-fadhuna bil Qur'ani makhluk. Jadi Quran itu ada aspek makhluknya, apa lafalnya. Kalau lafalnya makhluk, berarti Allah tidak pernah melafalkan itu. Atau Allah melafalkan itu dengan cara menciptakan. Padahal menciptakannya dengan apa? Kun. Berarti kunnya ini, kunnya ini butuh kun lagi karena dia makhluk. Kalau lafal itu disebut makhluk. Ini mulai muncul gitu ya. Maka itu kata Imam Ahmad juga termasuk Jahmiyah. Jadi beliau membagi Jahmiyah 3. Ada Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau mengatakan Al-Quran itu lafalnya makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk, atau alfal Qur'ani makhluk. Yang ketiga adalah Al-Waqifah, yang ragu-ragu, ya mungkin makhluk, mungkin nggak makhluk. Nah, habis. Yang ngomong juga baterainya habis. Ya, apa namanya? Ini poin terakhir ya. Jadi dengan munculnya lafziyah ini, dengan tokohnya Husain Al-Qarabisi, mulai muncul problem lagi. Dari yang semula tadi Ahlussunnah sudah terangkat, ya, masyarakat sudah oke, yang jadi panutan adalah ahlul hadis, mulai muncul hal baru lagi. Ya. Bahkan konon Husain Al-Qarabisi ini nulis kitab tentang mudallisin. Itu juga dalam rangka ada kepentingan ini ya, untuk menandingi hegemoni ahlul hadis. Oh, ternyata di ahlul hadis itu ada mudallis, menghilangkan istiqohnya dari masyarakat. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau terkenal dalam masalah ini. Kemudian ada aksi, ada reaksi dari kalangan ahlul hadis. Muncul reaksi yang seberangnya, lafzi bil Quran ghairu makhluk. Konon yang masuk di sini adalah sebagian ulama hadis, tidak perlu kita sebut, dari kalangan Khurasan. Maka disitulah muncul ketokohan Imam Al-Bukhari, yang beliau menolak dinisbatkan ke sini maupun dinisbatkan ke sini. Beliau menolak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, dan menolak juga mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, sama seperti fatwanya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk itu Jahmiyah. Ya. Yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk juga Mubtadi'ah. Nah, ini sikap standar Ahlussunnah, tapi dari sana mulai muncul, berarti di lingkungan Ahlussunnah sendiri mulai ada perbedaan-perbedaan baru. Sesama kalangan yang sebelumnya dikenal sebagai Ahlussunnah. Maka tidak heran kalau ada pertikaian antara Imam Abu Hatim dengan Imam Al-Bukhari. Soal apa? Soal ini, lafzi bil Quran. Nah, yang terakhir ini, permasalahan dan pertanyaan tentang Al-Quran ini semakin meningkat ketika salah seorang pegiat yang lain, Ibnu Qulab, punya konsep baru, punya namanya Al-Kalam An-Nafsi. Artinya apa? Dia menetapkan Allah, menetapkan sifat-sifat Allah, tapi menolak bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang dikehendaki. Sekali lagi, dia menolak Allah itu punya sifat yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya apa? Maka rumusannya, kalau Allah punya sifat hayat, hayat ini ada sejak dulu, tidak perlu dikehendaki. Bagaimana dengan kalam? Normalnya orang ya, kalau kita mengatakan Allah mengucapkan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, apakah Allah menghendaki untuk mengucapkan itu? Jawabannya adalah iya kan? Masa gak dikehendaki? Nah, bagi Ibnu Qulab tidak. Kalam Allah itu tidak dikehendaki. Jadi ada sejak dulunya, ada secara azali. Nah, ini mulai muncul, jadi dibagi-bagi
sifat itu menjadi sifat yang dzatiyah, lalu sifat yang fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini dianggap adalah sesuatu yang makhluk. Jadi semua sifat yang berupa fi'il itu adalah makhluk. Disinilah nanti turunannya Asy'ariyah sampai sekarang itu menganggap bahwa semua fi'il itu adalah makhluk, termasuk fi'ilnya Allah. Bahkan semua makhluk adalah fi'ilnya Allah. Nah, di sini inti dari munculnya akidah kullabiyah ya, yang kemudian diwarisi oleh Asy'ariyah. Walaupun untuk Imam Asy'ari sendiri ya, masih ada tarik ulur apakah beliau sudah keluar dari inti akidah kullabiyah ini ataukah masih ada di sana. Dengan munculnya Asy'ariyah, ya, kemudian muncul juga Maturidiyah yang agak mirip, ya, tapi lebih banyak takwilnya dibandingkan Asy'ariyah. Hampir sekte-sekte besar di akidah itu sudah terbentuk. Ya. Jadi kalau kita hanya tahu sampai sejumlah sekte yang kita sebutkan tadi, nah insya Allah itu sudah mencakup hampir mayoritas sekte-sekte akidah yang ada di dunia Islam. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Kalau saya serahkan lagi kepada Ustaz.